Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Unpam dimanapun berada, berjumpa kembali dengan program kesayangan kita semua, Ujar Unpam Mengajar. Saya Yuliana dari program studi akuntansi D3 Universitas Pamulang akan menemani sobat Unpam dalam mata kuliah praktikum mengantar akuntansi 2. Materi ini akan disajikan dengan beberapa video ke depan, di mana pada pertemuan kali ini materi utama yang akan kita pelajari adalah mengenai persamaan dasar akuntansi. Mari kita mulai pembelajaran pertama di mata kuliah ini. Tonton terus hanya di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Sahabat Unpam dimanapun berada, mata kuliah praktikum pengantar akuntansi 2 adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus dikuasai oleh mahasiswa program studi akuntansi D3 Universitas Pamulang. Fokus dari mata kuliah ini adalah di pencatatan akuntansi perusahaan dagang. Kenapa wajib? Karena mata kuliah ini adalah pendalaman akuntansi dari mata kuliah sebelumnya di pengantar akuntansi 1 dan merupakan lanjutan dari pembelajaran di mata kuliah akuntansi. Pertemuan pertama ini akan memberikan gambaran kepada teman-teman mahasiswa Unpam mengenai apa itu persamaan dasar akuntansi dan bagaimana formula dari persamaan dasar akuntansi di perusahaan dagang. Tetap bersama kami sampai akhir sesi ya, dan semoga pembelajaran ini dapat dipahami oleh semuanya. Sebelum masuk ke inti dari pembahasan, saya akan bahas sedikit nih terkait pengertian dari akuntansi. Apa itu akuntansi? Apakah perbedaan perusahaan dagang dan perusahaan jasa? Bagaimana persamaan dasar akuntansinya? Lanjut ke materi dasarnya ya. Apa itu akuntansi? Akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, suatu transaksi keuangan dan diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. Akuntansi sering disebut sebagai bahasa bisnis atau business language atau lebih tepatnya sebagai bahasa pengambilan keputusan. Semakin seorang menguasai bahasa ini, maka akan semakin baik pula orang tersebut menangani berbagai aspek keuangan dalam kehidupannya. Sementara menurut Rudianto, akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan sebuah laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan kegiatan ekonomi dan keadaan suatu badan usaha tertentu. Nah, karena akuntansi merupakan suatu proses pencatatan, maka hal ini mendasar yang wajib dipahami oleh bagaimana persamaan dasar dari akuntansi yang merupakan langkah dari siklus akuntansi. Pada mata kuliah ini kita akan berfokus pada persamaan dasar akuntansi perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Maka dari itu kita harus pahami dulu nih perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Berikut merupakan perbedaan dari perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Perusahaan dagang memperoleh produk mulai dari membeli dari supplier dalam bentuk bahan jadi kemudian dijual kembali. Nah, perusahaan ini hanya melakukan penjualan kembali ya dan mengambil selisih penjualan sebagai keuntungan bisnis. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang
untuk dipasarkan. Tetapi produk mereka bersifat tidak berwujud seperti perusahaan dagang atau manufaktur. Produk mereka terlihat berupa yaitu hasil jasa yang mereka berikan. Perbedaan utama antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa adalah bahwa perusahaan dagang harus menyimpan persediaan, sedangkan di perusahaan jasa tidak. Hal ini menjadi penting saat menyiapkan atau mengelola akuntansi untuk bisnis. Nah, setelah kita dapat membedakan apa itu perusahaan jasa dan perusahaan dagang, selanjutnya mari kita bahas pengertian dari persamaan dasar akuntansi atau PDA. Persamaan dasar akuntansi menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset, kewajiban, dan modal yang dimiliki. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Ini menunjukkan semua aset perusahaan diperoleh baik pendanaannya dari utang atau ekuitas. Misalnya ketika sebuah perusahaan baru dibangun, aset pertama yang dibeli berasal dari dana yang diterima dari investor atau dari pinjaman atau biasa disebut hutang. Dengan demikian, semua aset perusahaan yang berasal dari kreditor atau investor disebut kewajiban dan ekuitas. Untuk mempermudah pembelajaran, saya akan memberikan ilustrasi sebagai contoh. Nah, contohnya misalnya, seorang akan mendirikan sebuah perusahaan pribadi dengan jenis usaha perusahaan jasa. Perusahaan ini memiliki aset apa, kewajibannya apa, dan modal apa saja yang sesuai dengan usaha miliknya. Kita mulai dengan transaksi awal pemilik. Nah, ini pemilik menyetorkan uangnya sebesar 500 juta. Sebagai setoran awal. Nah, ketika pemilik menyetorkan uangnya sebagai setoran awal, maka transaksi ini akan mempengaruhi aset dan juga akan mempengaruhi modal perusahaan yang dimiliki. Oke, kemudian misalnya pemilik membeli kendaraan seharga 340 juta dengan uang muka atau down payment-nya 40 juta dari uang perusahaan dan sisanya dilakukan secara kredit, yaitu dibayar kepada dealer nominal 300 juta. Artinya transaksinya menjadi hutang ya, kewajiban. Nah, jika dilihat dari sini, maka perusahaan akan memiliki aset dalam bentuk kendaraan, ya, asetnya kendaraan operasional sebesar 340 juta. Kewajibannya, nah jadi utang kan yang tadi 300 juta, kemudian kasnya berkurang. Kenapa? Karena tadi kita menggunakan down payment atau uang muka yang dikeluarkan nominal 40 juta. Oke, transaksi selanjutnya, misalnya perusahaan membeli komputer sebanyak 2 unit. Harga per unitnya kita asumsikan misalnya 6 juta. Dalam transaksi ini, pemilik membeli dengan sistem kredit. Nah, berarti jadi utang lagi nih kepada toko komputer, sehingga perusahaan menambah hutangnya senominal 12 juta. 12 jutanya didapatkan dari tadi 6 juta dikali dengan 2 unit komputer. Nah, dan juga aset dalam bentuk komputer bertambah dong ya. Jadi asetnya bertambah dalam bentuk komputer senominal 12 juta. Sehingga total harta perusahaan adalah sebesar 460 juta adalah kasnya, karena tadi kasnya 500 juta dikurangin oleh DP 40 juta jadi 460. Kemudian ada aset kendaraan tadi kita beli 340 juta dan ditambah dengan komputer tadi 12 juta. Sehingga total aset yang kita miliki nominalnya ada 812 juta. Ya, sumbernya dari mana tadi? Dari kas, kemudian dari kendaraan dan juga dari komputer dengan rincian yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kemudian kalau untuk kewajiban dan modalnya seperti apa? Totalnya sama. Kewajiban plus modal totalnya adalah 812 juta dengan rincian. Utangnya adalah 312 ya, 312 juta itu, kemudian modalnya 500 juta ya, modal investor awal tadi. Sehingga total aktiva dan pasifnya sama, 812 juta. Oke, untuk lebih memahami kembali, mari kita latihan soal ya, dari soal persamaan dasar akuntansi. Di sini ada perusahaan CV Mentari yang akan dicatat tanggal 1 Januari melakukan pencatatan
terhadap transaksi. Nah, transaksinya sebagai berikut. Yang pertama, investasi untuk modal. Ya, pertama investasi untuk modal ini berupa uang tunai sebesar 800 juta. Oke, kita catat di persamaan dasar akuntansinya, berarti aset. Oke, aset sama dengan kewajiban plus modal. Di sini berarti asetnya adalah kas, ya. Kas, kemudian nanti selain kas nanti akan ada akun lain. Oke, kemudian di sini kita catat modalnya. Nah, di situ 800 juta itu berarti karena uang tunai, artinya uang tunai ini menambah kasnya. Oke, 800, saya tulis 800 aja, nolnya saya buang ya, jadi biar tidak terlalu panjang. Kemudian berarti yang berpengaruh adalah di modalnya. Oke, 800. Nah, di sini kita lihat aset sama dengan kewajiban plus modal. Asetnya dalam bentuk kas 800, kemudian modalnya 800. Kemudian yang selanjutnya misalnya dia membeli peralatan, ya, atau dia menyetorkan peralatan misalnya ya. Di sini menyetorkan 500 juta, berarti ada akun baru yang muncul, akun peralatan. Peralatan nominalnya berapa tadi? 500 juta. Oke. Nah, akun 500 juta ini atau nominal 500 juta ini akan berpengaruh kemana? Karena tadi dia bertambah gitu ya, bertambah di modal, maka dia akan mempengaruhi di modal. Modalnya jadi bertambah di sini 500. Oke, kita lanjut. Misalnya transaksi yang selanjutnya adalah, transaksi yang selanjutnya adalah membayar sewa. Nah, kalau membayar sewa otomatis akan berkurang. Apanya yang berkurang? Kasnya, ya. Kemudian yang akan berkurang apalagi? Modal. Kenapa? Karena ini adalah menjadi beban. Jadi kalau kita bayar sewa untuk sewa usaha gitu ya, sewa tempat, itu akan mempengaruhi terhadap modalnya berkurang. Karena modal yang berkurang ini dipengaruhi dari profit or loss ya. Profit or loss itu laporan laba rugi yang dipengaruhi dari beban yang muncul. Oke, berarti kasnya akan berkurang di sini. Kasnya berkurang senominal 6 juta misalnya ya. Oke, kita anggap di sini 6 ya. Nah, kemudian di modal, maka di modal juga akan berkurang senominal 6 minus ya. Oke. Nah, sekarang kita bikin dulu saldonya. Oke, di sini berarti 800 juta dikurangi 6 juta berarti 794. Kita turunin lagi tadi peralatan ya. Peralatannya 500 kita turunkan. Kemudian kewajibannya masih belum ada. Modalnya, nah modal tadi ada 1,3 dikurangin 6 juta. Berarti 1, 2, apa? 1, 2, 9, 4 ya. Oke, 1, 2, 9, 4. Sorry, kita hapus dulu. 9, 4. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Membeli perlengkapan. Nah, secara kredit. Nah, kalau membeli perlengkapan berarti akun baru lagi nih 14 juta. Nah, berarti dia akan bertambah di sisi perlengkapan dan juga akan mempengaruhi kewajiban. Berarti di sini kan tadi peralatan, kemudian kita bertambah di perlengkapan. Perlengkapannya bertambah senominal 14 juta. Ya, 14 juta, kemudian akan mempengaruhi di kewajiban. Nah, kewajibannya berarti bertambah 14 juta. Oke, kita bisa lanjut. Kemudian misalnya perusahaan memperoleh pendapatan atas sales atau penjualan yang dilakukan. Misalnya dia dapat pendapatan nih 4.500.000, maka ini akan mempengaruhi akun aktiva di kasnya bertambah dan juga di modalnya juga akan bertambah senominal 4.500.000. Oke, kita anggap bulat aja ya, jangan pas tengah, kita anggap aja 5 juta biar gampang untuk memperoleh perhitungannya. Berarti bertambah di kasnya 5 juta. Dan juga di mana tadi yang akan berubah? Oke, sebentar, saya hapus dulu. Ya, di sini bertambah 5 juta. Oke, kemudian di modal juga bertambah ya, 5 juta. Oke, kita tarik garis lagi, sehingga kita akan hitung berapa tadi bertambah 5 juta, berarti 7, 9, 9. Ininya turunin lagi. Oke,
tambah 14-nya turunin, kemudian ini menjadi 1,299. Ya, oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Misalnya si perusahaan membayar tagihan listrik. Nah, misalnya membayar tagihan listrik 1 juta misalnya gitu ya, sehingga persamaan dasar akuntansi ini akan mempengaruhi kasnya kembali berkurang dan modalnya menjadi berkurang. Intinya adalah ketika ada beban, kas pasti akan berkurang dan juga modal akan berpengaruh. Kita anggap di sini 1 juta, oke, berkurang ya. Oke, wah ini tulisannya bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kita lanjut nih transaksi ketika misalnya perusahaan mau bayar listrik, misalnya kita anggaplah 1 juta ya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap akun kasnya dan juga akan berpengaruh terhadap akun modalnya. Oke, kita kurangi berarti di kasnya. Kasnya berarti berkurang 1 juta. Kemudian juga di modalnya berkurang 1 juta, sehingga total kasnya menjadi 798. Kemudian tadi peralatannya menjadi 500 dan perlengkapannya menjadi 14. Kewajiban 14 juta tadi belum ada dibayarkan, kemudian modalnya menjadi 1,298 ya. Oke, nah inilah bentuk persamaan dasar akuntansi. Kalau kita lihat tadi ada akun kas, kemudian ada akun peralatan, ada akun perlengkapan, kemudian ada akun kewajiban dan juga ada akun modal. Nah, kita bisa lihat di sini kita akan total apakah balance atau tidak terhadap hasil antara aktiva sama dengan pasifanya. Kita akan nilai. Oke, 8 tambah 4, 12 ya, bawah 1. Kalau saya salah hitung, mohon dibantu. Teman-teman memastikan ya, dihitung kembali, khawatir saya salah. 2, 1, 3, ya. Hasilnya seperti ini, kalau tidak jelas saya ulang dulu ya, ini tidak terlihat sepertinya. Oke, maaf. 1, 3, 1, 2, sehingga antara aktivanya atau pasifanya sama nih nilainya ya, nominalnya 1,312 ya, atau 1.312 juta. Nah, teman-teman yang pernah belajar di pengantar akuntansi 1 pastinya sudah tidak asing kan dengan persamaan dasar akuntansi di perusahaan jasa. Begitupun tidak jauh berbeda dengan persamaan dasar akuntansi di perusahaan dagang. Persamaan dasar akuntansi ini memiliki rumus. Rumusnya adalah harta sama dengan utang plus modal, atau dengan kata lain harta disebut dengan aset, utang atau kewajiban, dan modal disebut dengan ekuitas. Aset sama dengan aktiva dan kewajiban plus modal adalah termasuk ke dalam pasifa. Nah, unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi ini terdiri dari harta atau aset atau aktiva. Yang kedua, kewajiban atau utang. Yang ketiga, modal atau ekuitas. Yuk kita bahas satu-satu. Aset adalah kekayaan atau sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan berupa benda berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai uang dan akan mendatangkan manfaat pada masa yang akan datang. Kekayaan tersebut merupakan sumber daya bagi perusahaan untuk melakukan usaha. Selanjutnya adalah pengklasifikasian aktiva. Nah, klasifikasi dari aktiva ini terdiri dari yang pertama aktiva lancar atau biasa disebut dengan current asset. Yang kedua yaitu aktiva investasi jangka panjang atau long term investment. Yang ketiga aktiva tetap atau fixed asset. Yang keempat adalah aktiva tak berwujud atau intangible asset. Yang kelima aktiva lain-lain. Jika diartikan dari masing-masing klasifikasi aset, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, aset lancar adalah harta habis pakai yang umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Misalnya uang ya, uang tunai. Ini masuk dalam current asset. Yang kedua, aktiva investasi jangka panjang atau long term investment. Investasi merupakan penanaman atau penyertaan modal dalam bentuk aset ya. Investasi mempunyai tujuan jangka panjang. Kemudian yang selanjutnya aktiva tetap
adalah harta yang umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun, misalnya bangunan. Selanjutnya, aset tak berwujud adalah harta non moneter, yaitu tanpa wujud fisik, contohnya hak cipta, kemudian hak paten, kemudian haki dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah aset lain-lain, adalah yaitu kekayaan perusahaan yang tidak digolongkan ke dalam 4 aktiva sebelumnya. Ya, seperti tadi kan sudah dibahas, ada aktiva lancar, aktiva investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tak berwujud. Nah, contoh dari aktiva lain-lain ini adalah contohnya mesin yang rusak, uang jaminan, harta yang masih dalam proses pengurusan yang sah, gitu ya. Itu adalah contoh dari aktiva lain-lain. Kita lanjut ke akun-akun aktiva. Apa aja tuh akun-akun dari aktiva? Contohnya adalah kas, gitu ya, piutang, beban dibayar di muka, perlengkapan, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Untuk kewajiban, ya, kewajiban adalah utang perusahaan kepada pihak lain yang harus segera dibayar. Yaitu contohnya nanti kita akan bahas di selanjutnya. Sementara untuk kewajiban, ini ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang, ya, untuk utang sendiri. Nah, utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dari kurang 1 tahun. Seperti misalnya utang usaha, ya, kemudian utang wesel, pendapatan diterima di muka yang di bawah 1 tahun, gitu ya. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang adalah utang yang dibayarkan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Contohnya utang bank, utang hipotek, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah modal, yaitu adalah hak dari para pemilik perusahaan atas kekayaan aset perusahaan. Menurut Munawir, pengertian modal adalah nilai kekayaan perusahaan yang didapat dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan, termasuk kekayaan yang diperoleh dari suatu hasil produksi perusahaan. Jenis modal berdasarkan sumber atau jenis modal berdasarkan sumbernya terbagi menjadi 2, yaitu modal eksternal dan juga modal internal. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu modal eksternal dulu nih. Sumber modal eksternal yaitu sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari kreditor atau dari pemegang saham, gitu ya. Itu dari eksternal. Nah, dengan adanya keterbatasan yang ada pada modal internal, membuat modal eksternal penting karena sifatnya nggak terbatas, gitu ya. Umumnya modal eksternal dapat kita pinjam dari bank atau dari sumber lainnya. Modal juga bisa didapat dari para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan. Sementara untuk modal internal, sumbernya adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan tersebut yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Perlu diketahui bahwa modal internal ini akan sulit untuk mengembangkan bisnis. Kenapa? Karena sifatnya terbatas, ya, sifatnya terbatas dan akan terasa sulit untuk mengalami peningkatan yang signifikan kalau hanya mengandalkan internal. Nah, beberapa contoh kalau dari modal internal itu sendiri, misalnya ketika menyampaikan modal awal itu gedung misalnya, atau saham gitu ya, modal saham awal, kemudian penyetoran kendaraan, laba yang diinvestasikan kembali ketika tidak dibagikan, dan lain sebagainya. Nah, dengan keterbatasan modal jumlah yang cukup ini, modal yang hanya ini saja, maka perusahaan akan lebih mudah atau akan lebih leluasa menjalankan aktivitas produksi dan juga aktivitas bisnisnya ketika dia mendapatkan modal dari eksternal tadi. Nah, selain bermanfaat untuk menanamkan aset produktif, modal juga dimanfaatkan untuk membayar sewa tempat. Jadi fungsi dari si modal tadi, ya, kemudian untuk penyediaan bahan produksi, kemudian untuk bayar gaji dan lain sebagainya. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu, dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1, dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas.
Baiklah teman-teman mahasiswa, itu tadi penjelasan mengenai persamaan dasar akuntansi. Kesimpulan dari pembelajaran persamaan dasar akuntansi ini adalah teman-teman harus memahami bahwa unsur-unsur dari persamaan dasar akuntansi terdiri dari harta atau yang disebut dengan aset atau aktiva, kemudian ada kewajiban atau utang, dan juga modal atau ekuitas. Dengan rumusnya tadi, harta sama dengan kewajiban plus modal. Dan tentunya ketika membuat persamaan dasar akuntansi ini harus dipahami, perusahaan ini masuk dalam jenis usaha dagang atau perusahaan jasa. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal. Di ruang tunggu, dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1, dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Oke teman-teman Unpam, kita udah sampai pada penghujung acara. Semoga materi kali ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman Unpam dimanapun berada. Sampai jumpa pada materi selanjutnya ya. Tetap semangat belajar dan menjadilah orang yang bernilai, karena bernilai lebih penting daripada hanya sekedar mencari nilai. Salam ujar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.